Ini ada buku dalam pelajaran buku Ahlussunnah wal Jamaah ke-NU-an jilid 1 untuk kelas 2 Madrasah Diniyah dan Pondok Pesantren yang disusun oleh Divisi Keilmuan RMI PCNU, penerbit RMI PCNU Kabupaten Tegal. Disebutkan di antara pendiri NU adalah kakek dari Habib Lutfi, Habib Hashim bin Yahya Pekalongan. Apakah buku ini yang dipersoalkan ke PBNU? Ini yang akan kita telaah. Nah, konten buku di sini disebutkan bahwa nama-nama ulama pendiri NU diantaranya Mbah Kiai Haji Khalil Bangkalan Madura, kemudian ada Habib Hashim bin Yahya Pekalongan. Nanti mungkin bisa dikonfirmasi. Kemudian ini perbincangan WA Group. Ternyata setelah saya minta cross check, memang terjadi ada dialektika di sini. Jadi ada maksudnya clear, ini ada perbincangan bahwa ketua PCNU ya, PCNU Tegal mengatakan bahwa buku itu sudah ditarik dan Hashim bin Yahya dihilangkan. Semua buku ditarik dan referensi yang dipakai dikumpulkan. Artinya kemungkinan ini buku ini yang beredar yang dipersoalkan oleh Gus Yahya. Ya, bukan hal baru buat saya ya, karena sebelum buku ini menjadi polemik dengan memuat data Hashim bin Yahya, data daripada Habib Yahya masuk dalam salah satu pendiri, nah lebih paham masalah saya oleh Bangkalan itu ya. Dan itu jelas bukunya ada, makanya ada, diterbitkan oleh NU Tegal. Karena saya punya pengalaman sendiri tentang hal ini ya, sebagai peneliti dan riset atau penulis juga dari semua tim ensiklopedi ulama Nusantara, ulama Indonesia. Itu saya masuk dalam tim jauh sebelum buku ini beredar, yang dari buku dari LMN itu sebelum COVID malah saya masuk tim. Di dalam tim itu ada struktur tim yang diantara yang paling tinggi di posisi penasehatnya atau pembinanya itu ada Habib bin Yahya. Nah, itu ada keinginan beliau untuk meminta atau menyarankan memasukkan nama kakeknya Hashim bin Yahya sebagai salah satu ulama dalam ensiklopedi ini. Nah, kemudian juga diminta atau diusulkan oleh beliau agar kakeknya itu dijelaskan sebagai pendiri NU di dalam buku ensiklopedi ini gitu. Nah, ini editornya ada 2 orang kawan saya, dan 2 orang ini Habib juga dari kalangan bin Yahya ya. 2 orang ini itu melakukan verifikasi langsung ke Pekalongan, melakukan riset, karena ini memang ensiklopedi ini bukan sembarangan ensiklopedi yang betul-betul dipertanggungjawabkan tentang validitas daripada datanya gitu ya. Dan tim ini memang tim orang-orang yang sudah terbiasa melakukan riset atau penelitian serta tulisan tentang profil tokoh Islam atau ulama Islam di Nusantara. Orang-orang yang terbiasa lah ya, termasuk saya juga pernah melakukan riset tentang ulama tokoh Islam di Betawi khususnya. Nah, itu ketika ada informasi itu kita verifikasi juga ke lapangan, langsung menanyakan di lingkungan Pekalongan tepatnya yang dikatakan sebagai wilayah di mana Hashim bin Yahya ini berkiprah itu, lahir kemudian berkiprah di situ. Ternyata dari hasil verifikasi 2 Habib ini yang merupakan tim dari kami itu tidak ditemukan data apapun bahwa Hashim bin Yahya ini adalah tokoh NU di masanya begitu. Jadi kemudian kedua Habib ini yang merupakan editor ya, bukan hanya penulis atau penulis saja, editor daripada ensiklopedi ini menolak gitu, menolak keinginan dari Habib bin Yahya agar kakeknya masuk sebagai tokoh atau ulama
yang merupakan pendiri NU ditolak itu oleh kedua Habib Muhayyad yang menolak. Jadi Habib juga dari kalangan Bini Yahya, dua-duanya ini ya, yang merupakan Ibnu Taubit. Ini yang menerbitkan ini kan menjadi ramai karena diterbitkan oleh lembaga yang ada di Nahdlatul Ulama, ya, yaitu RMI-NU di Kabupaten Tegal. Masalahnya bahwa ini kan bukan tentang muatan lokal, bahwa ini terkait dengan Nahdlatul Ulama, ya, secara kalau Cahaya ini kan kalau itu diterbitkan ini kan muncul, ini sudah ada nih, dan ini kan istilahnya tidak mewakili lembaga Nahdlatul Ulama, itu kan riset atas nama lembaga lain, ya, bukan Nahdlatul Ulama. Tapi kalau ini sudah membawa Nahdlatul Ulama, walaupun itu adalah di tingkat kabupaten, di PCNU misalnya, di RMI-NU Tegal, ini masalahnya berdampak pada organisasi NU secara keseluruhan. Jadi ini menjadi pelajaran bahwa kalau udah terkait dengan data daripada Nahdlatul Ulama, maka seharusnya bukan kewenangan di tingkat PC untuk menerbitkan versi yang seperti ini misalnya, yang berbeda daripada yang sudah beredar tentang pendiri Nahdlatul Ulama. Harusnya semua menahan diri ini, PC-PC NU, LNU, untuk tidak mencantumkan tokoh di luar yang sudah menjadi sesuatu yang sudah sahih selama ini, ya. Nah, harusnya ini menjadi urusan PBNU. Ini menjadi PR sendiri buat Nahdlatul Ulama. Dengan demikian maka yang terjadi untuk Nahdlatul Ulama, maka yang sudah beredar ini di tingkat PCNU Tegal itu ditarik buku itu, ya, tidak lagi beredar dulu, sampai kemudian melakukan riset ulang apakah betul Hasyim bin Yahya ini adalah seorang pendiri daripada Nahdlatul Ulama. Nah, ini harus riset ulang ini, karena sekali lagi apa yang sudah saya alami dulu dalam sebuah tim ensiklopedia itu sudah menolak, dan data yang kami lakukan dari tim yang turun ke lapangan, verifikasi ke Pekalongan langsung di tempatnya Hasyim bin Yahya ini, tidak ditemukan bahwa Hasyim Yahya ini kakeknya Habib Qutbiyah sebagai tokoh Nahdlatul Ulama gitu, apalagi sebagai pendiri gitu. Nah, ini kan menarik gitu. Untuk kemudian PBNU sendiri sudah memberikan instruksi agar ini dilakukan sebuah upaya verifikasi ulang, baik di RMI Ma'arif maupun di RMI-NU, untuk melakukan cross check data gitu mengenai Cahaya Nusantara, buku-buku yang beredar itu, karena bukan berada dalam radar atau dalam ruang lingkup organisasi Nahdlatul Ulama, biarlah itu menjadi versinya orang-orang yang mengklaim. Tapi jelas kalau sudah mencantumkan Nahdlatul Ulama, kita perlu juga menegur secara organisasi dari PBNU gitu. Kita menyayangkan mengapa muncul sebuah buku yang resmi atas nama lembaga Nahdlatul Ulama, karena terkait tokoh besar ini, yang muassis ini atau pendiri kan bukan orang sembarangan. Nah, ini saja yang membuat jadi polemik, ya, menjadi heboh, ya. Sebenarnya polemiknya sudah harus diselesaikan secepat-cepatnya, karena kalau terus ini dibiarkan, nanti di pembenaran bahwa data itu benar, apalagi atas nama Nahdlatul Ulama, yaitu lembaga RMI, walaupun di tingkat cabang, ya, tapi ini kan gemanya pengaruhnya bisa sampai tingkat nasional begitu. Jadi bagi saya ini harus diapresiasi sikap PBNU ini, yang akan istilahnya itu melakukan sebuah upaya riset ulang, penelusuran ulang tentang sejarah Nahdlatul Ulama.